Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan. Pada saat ini saya akan menjawab beberapa pertanyaan dari bacaan Injil pada pertemuan kedua ini. Pertanyaan pertama, siapakah anak manusia itu? Dalam kitab Daniel dinyatakan bahwa anak manusia adalah pribadi yang datang dari langit, dari surga, dan bukan datang dari dunia. Allah memberikan manusia yang datang dari dunia. Allah memberikan kepadanya kekuasaan dan kemuliaan sebagai raja. Kerajaan yang berada di bawah kuasanya anak manusia itu tidak akan musnah. Kerajaan ini adalah kerajaan surga yang tidak terikat pada tempat dan waktu. Dan anak manusia itu akan menjadi raja yang kekal. Pertanyaan kedua, siapakah apa yang dilakukan anak manusia pada akhir zaman? Pada akhir zaman, Kristus, anak manusia, akan datang dalam kemuliaannya dengan diiringi oleh para malaikatnya. Lalu ia akan bersemayam di atas tahtanya. Karena bersemayam di atas tahta, dapat dikatakan bahwa ia adalah seorang raja. Pada waktu itu semua bangsa akan dikumpulkan di hadapan anak manusia untuk diadili. Walaupun yang disebut adalah semua bangsa, pengadilan ini dilakukan kepada setiap orang, bukan kepada setiap bangsa. Dengan kata lain, semua orang dari segala bangsa akan dibawa ke hadapan anak manusia, dan setiap orang akan dihakimi. Dalam pengadilan ini, anak manusia akan memisahkan seorang dari yang lain, seperti seorang gembala memisahkan domba dari kambing. Ia menempatkan domba-domba di sebelah kanannya, sedangkan kambing-kambing di sebelah kirinya. Dasar yang digunakan oleh anak manusia untuk menghakimi dunia. Perbuatan yang mana? Perbuatan yang dilakukan terhadap orang-orang yang menderita, yaitu yang lapar, haus, telanjang, sakit, dan dalam penjara. Mereka adalah saudara dari anak manusia, raja kerajaan surga. Pertanyaan ketiga, siapakah yang diumpamakan dengan domba dan apa yang mereka lakukan? Domba melambangkan orang benar, yaitu orang yang melakukan kebaikan selama hidupnya di dunia. Ada 6 kebaikan yang mereka lakukan yang dapat dikelompokkan menjadi 3. Pertama, memberi makan orang yang lapar dan memberi minum orang yang haus. 2 perbuatan ini merupakan kebaikan yang mendasar karena menyangkut kebutuhan dasar manusia. Orang yang kekurangan makan dan minum akan menjadi lemah badannya. Hal ini bisa membuat orang menjadi sakit, dan bila berkepanjangan, orang dapat kehilangan nyawa. Kedua, memberi tumpangan kepada orang asing dan memberi pakaian kepada orang yang telanjang, tempat untuk berteduh, dan pakaian membantu orang untuk bertahan dalam cuaca. Apalagi
di malam hari ataupun pada musim dingin. Ketiga, melawat orang sakit dan mengunjungi orang di penjara. Kehadiran dan perhatian kepada kedua kelompok orang ini dapat mendatangkan kegembiraan bagi mereka yang meringankan penderitaan yang mereka alami. Kambing melambangkan orang terkutuk yang tidak pernah memperhatikan apalagi mengasihi Tuhan yang hadir dalam diri orang-orang miskin dan menderita. Mereka tidak memberinya makan ketika ia lapar, tidak memberi minum ketika ia haus, tidak memberi tumpangan ketika ia sedang seorang asing, tidak memberinya pakaian ketika ia telanjang, tidak melawatnya ketika ia sakit, dan tidak mengunjunginya ketika ia dalam penjara. Pertanyaan keempat, siapakah yang diumpamakan dengan kambing dan apa yang mereka lakukan? Anak manusia menyebut mereka ditempatkan di sebelah kanannya sebagai orang-orang yang diberkati oleh Bapa-Ku. Ia juga menyatakan bahwa mereka akan menerima kerajaan yang telah disediakan bagi mereka sejak dunia dijadikan. Demikianlah orang benar akan masuk ke dalam hidup yang kekal, yang juga disebut sebagai kerajaan yang telah disediakan bagi mereka. Sebaliknya, orang-orang yang dilambangkan dengan kambing yang ditempatkan di sebelah kirinya itu akan dienyahkan ke dalam api yang kekal yang telah disediakan untuk iblis dan malaikat-malaikatnya. Api yang kekal itu sebenarnya tidak disediakan bagi manusia, melainkan untuk iblis dan para malaikatnya. Tetapi apa yang mereka lakukan selama hidup di dunia telah membawa mereka ke tempat itu. Ada 3 pesan penting yang perlu kita hayati dalam kehidupan kita. Yang pertama itu kabar baik untuk manusia. Tuhan Yesus yang kita imani adalah Raja yang berkuasa atas kerajaan surga selamanya. Ia memegang kuasa atas kerajaan abadi dan memiliki kuasa untuk menentukan siapa yang layak masuk dalam kerajaannya. Sekalipun ia adalah Raja atas surga, Tuhan Yesus dekat dengan manusia di dunia ini karena ia hadir dalam diri orang-orang yang menderita. Pesan yang kedua, identitas kita. Kita, para pengikut Kristus, adalah orang-orang yang percaya bahwa Yesus adalah anak manusia yang berkuasa atas kerajaan surga. Kalau Yesus adalah Raja kerajaan surga, kita adalah hamba-hambanya yang setia kepadanya dan senantiasa siap melayaninya. Pesan yang ketiga, cara hidup kita. Karena kita adalah hamba-hamba dari Raja kerajaan surga, maka kita senantiasa melayaninya. Bagaimana kita melakukan hal ini? Selama menjalani kehidupan di dunia ini, kita dipanggil untuk memperhatikan sesama yang menderita. Karena apapun yang dilakukannya terhadap mereka, sebenarnya dilakukan bagi Kristus. Tuhan yang berkuasa atas kerajaan surga. Pelayanan terhadap orang-orang yang menderita adalah tanda kesetiaan sebagai hamba-hamba Kristus.
Raja surga. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, ada dua pertanyaan refleksi bagi saya dan Bapak Ibu. Yang pertama, apa yang selama ini menjadi motivasi bagi saya dan Bapak Ibu untuk berbuat baik kepada sesama, terutama terhadap saudara-saudari yang malang dan menderita? Motivasi pertama adalah karena cinta. Bagaimana mungkin tanpa cinta saya tidak mungkin memberikan perhatian atau peduli kepada sesama yang menderita. Tapi karena cinta kepada Tuhan, maka saya peduli untuk memberikan perhatian kepada yang menderita. Kemudian yang kedua, apa yang seharusnya menjadi motivasi saya dalam melayani sesama? Motivasi saya adalah ingin berbagi. Motivasi adalah berbagi. Memberikan perhatian kepada orang lain adalah memberikan sebagian hidup kepada Tuhan. Bentuk pengabdian dan pelayanan kepada Tuhan. Jadi motivasi itu adalah berbagi, melayani, memperhatikan yang sakit, memperhatikan yang kelaparan, memperhatikan yang haus, dan sebagainya. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, demikian refleksi, dan saya mengajak Bapak Ibu untuk refleksikan masing-masing dari apa yang dari beberapa pertanyaan ini, baik di rumah, di keluarga masing-masing, di lingkungan, dan juga kelompok kategorial, sehingga materi ini, bahan ini semakin membuahkan hasil, semakin bermakna bagi kehidupan kita dalam kehidupan menggereja dan beriman. Semoga sekian dan terima kasih.